Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap ya. Tidak berharap itu tidak hanya sekedar tidak percaya ya. Tidak berharap itu berarti ya memang nggak seneng. Meskipun lahirnya agak percaya, tapi nggak seneng. Jadi layar Juna itu layar Juna itu kalau dalam bahasa Arab itu kan kalau yuridu itu ingin ya, tapi kalau yarju itu mengharap. Mengharap itu lebih dalam daripada sekedar ingin ya. Di layar Juna berarti tidak mengharapkan, tidak ingin, tidak ada bayangan. Kalau bisa tidak lah, kalau begini. Kalau bisa nggak usah ke sana, nggak usah itu. Itu layar Juna. Orang-orang yang tidak mengharapkan liko anak pertemuan dengan kami. Apa maksudnya pertemuan dengan kami? Ya bertemu Allah. Bertemu Allah itu gimana? Ya mati. Mati. Ketemu Allah di akhirat. Orang-orang yang tidak ingin mati. Nah, kan gitu secara gampangnya itu. Orang-orang yang tidak ingin bertemu aku. Orang-orang yang tidak ingin bertemu aku karena mereka sudah merasa enak untuk dunia ini. Waradu bil hayati dunia. Sudah merasa ngapain sih yang di dunia ini juga sudah enak itu. Watma'annu biha, dan mereka juga sudah merasa tentram. Wis, ya tentram lah di dunia. Sudah. Apa sih nyari apa sih gitu kan. Sehingga harapan untuk rindu Allah, rindu kampung akhirat itu enggak ada gitu. Malah kalau bisa itu jangan mati. Makanya kalau ulang tahun lagunya apa? Panjang umurnya, panjang umurnya. Berarti nggak kepengen mati. Ya, kan? Ayat ini tidak menyuruh orang untuk berharap mati, bukan. Ayat ini bukan kok kemudian anjuran untuk segera mati, bukan. Bukan. Ayat ini adalah satu paket apa ya? Satu paket kriteria tentang hati, tentang hati. Hati orang yang antara orang yang tidak beriman dan orang yang beriman. Karena kalau di situ disebut walladzina hum an ayatina ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang terhadap ayat-ayat kami lalai, berarti memang nggak suka dengan ayat-ayat Allah. Yang intinya adalah memberikan arahan, memberikan perintah, memberikan penjelasan yang tegas, tapi banyak yang bertentangan dengan nafsu. Sekarang kita coba tanya pada diri kita masing-masing ya, dulu ya. Kalau hati kita tidak ada kepingin-kepinginnya blas bertemu Allah, karena kerjaan kita ya wis sibuk, rumah kita ya nyaman, keluarga kita ya enak-enak saja,
Sehingga tidak ada kepinginan belas, nggak ada kangen sama Allah belas. Tidak pernah terfikir untuk nata-nata, prepare, mempersiapkan kehidupan selanjutnya. Ya, kita termasuk ayat ini dulu. Gitu loh. Ya ini. Coba kita berhenti dulu 1-2 menit ya. Coba sama teliti pikiran, hati, dan jiwa masing-masing selama ini. Baca aja ayat itu. Kesepak nggak kita? Wes, 1 menit dari sekarang. Oke, ayo. Coba sekarang saya mau dengar gimana hasilnya. Kita kesetrum nggak ayat itu? Ayo, monggo. Ayat ini. Hari-hari kita, pikiran kita, selama ini seperti yang diterangkan dalam ayat 7 surat Yunus ini enggak? Monggo. Siapa yang mau ngomong duluan? Ayo silakan. Siapa yang mau membuat pengakuan? Orang-orang yang dalam hari-harinya tidak ada harapan, tidak ada keinginan, tidak ada bayangan, tidak ada persiapan untuk kehidupan nanti bertemu dengan Allah di akhirat. Itu berarti kata Allah ini, orang-orang yang layar junaliko anak tidak ingin bertemu dengan aku. Dan itu ketidakinginan bertemu itu karena waradu bil hayati dunia. Sudah puas dengan dunia ini, jadi untuk apa ada kehidupan akhirat kan gitu. Nah, padahal dulur, hampir semua pembangunan, kemajuan, teknologi sekarang ini, baik pembangunan gedung bertingkat, baik apa hal-hal yang sifatnya kemajuan teknologi, baik di bidang kendaraan, di bidang perhiasan, di bidang makanan, di bidang hiburan, semuanya mengarah kepada membuat lebih nyaman lagi di dunia. Ya, toh? Gitu. Watma'annu biha, dan dia merasa tentram dengan itu. Wes nggak ada kepinginan ke sana itu. Walladzina hum an ayatina ghafilun. Nah ini biasanya mereka kalau diajak bicara tentang akhirat, diajak bicara tentang mati, melengos dia. Melengos, nggak suka. Kayak semacam mengganggu, kayak semacam apa? Menghalangi. Sehingga kemudian seringkali itu dihindari hal-hal yang sifatnya bahasan tentang akhirat, bahasan tentang mati dan lain sebagainya. Itu. Ulaika ma'wahumun nar, mereka itu tempatnya di neraka. Bimaka yaksibun, karena apa yang mereka lakukan. Sebenarnya apa yang mereka lakukan itu ya biasa saja, kalau dari sudut pandang manusia itu biasa saja, nggak ada hal yang luar biasa.
Karena kehidupannya ya siap biasa, ya kerja, ya apa. Tapi karena semua itu tidak ada harapan untuk ketemu Allah, tidak ada harapan untuk mempersiapkan kehidupan akhirat, kata Allah, itu bahaya, bahaya itu, gitu. Sebaliknya, orang-orang yang beriman kan nggak begitu. Ya. Kenapa? Karena kalau dia tidak ada harapan untuk ketemu Allah, maka ujung-ujungnya ya dia tidak ada apa keinginan untuk bersedekah juga kecil, keinginan untuk memperbanyak amal juga kecil, kan gitu jadinya. Kan gitu jadinya, karena tidak ada harapan gitu loh. Mau bersedekah khawatir uangnya berkurang, padahal kalau dia sangat berharap akhirat, dia nggak mungkin begitu, karena dia tahu bahwa pasti nanti dibalas, saya akan ngunduh, saya akan memanen di akhirat, nggak ada yang berkurang gitu. Demikian pula jika mau melaksanakan sholat tahajud, sholat duha, puasa sunnah, dakwah dan sebagainya, harapannya tinggi itu. Nah, itu ada kaitannya dengan bagaimana kita bisa mengikuti Rasulullah ya. Orang-orang yang bisa mengikuti Rasulullah ya, itu adalah orang-orang yang satu di antaranya adalah yang selalu berharap akan pertemuan dengan Allah. Ya, coba dibuka di surat Al-Ahzab ayat 21. Monggo. Surat Al-Ahzab ayat 21. Izin Gus Leri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangannya hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Shadaqallahul Adzim. Jadi di situ jelas ya bahwa orang yang bisa mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, mengikuti uswatun hasanahnya itu adalah orang yang itu tadi imangkana yarjullah. Nah, sama kan di sini kan kalimatnya juga yarju, ya kan? Yarju, orang yang selalu berharap rahmat Allah, berharap ketemu Allah. Orang-orang yang selalu merindukan kampung akhirat, orang-orang yang selalu banyak ingat Allah. Wa dzakarallaha katsiran. Nah, ini kebalikan dari ayat 7 surat Yunus ini tadi. Ini yang harus jadi pedoman kita. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sementara orang yang beriman dan yang beramal soleh, mereka mendapat hidayah dari Allah, mendapat petunjuk dari Allah dengan keimanan mereka. Mereka orang-orang yang seperti dibaca Pak Jo tadi, yang selalu berharap ketemu Allah, yang selalu banyak ingat Allah, yang selalu mengharapkan rahmat Allah dengan banyak berzikir, itu nanti tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Mereka akan mendapatkan surga yang penuh kenikmatan, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, yang da'wahum fiha subhanakallahumma, yang doa mereka di sana nggak aneh-aneh, hanya mengatakan maha suci engkau ya Allah, wa tahiyyatuhum fiha, dan salam penghormatan mereka juga salam, 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 salam. Itu sudah. Nggak ada sudah. Salam, salam, salam. Jadi penuh kedamaian. Ya Allah. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan penutup doa mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu tuh lah. Nggak kepingin tah.
segera bertemu dengan kondisi yang diceritakan oleh ayat 8 dan 9 ini. Gak kepengen, ayat 9 dan 10 ini. Ayat 9 dan 10 maksud saya. Ini tuh loh, jadi satu kondisi yang penghormatan mereka dengan cara salam, tahiyatuhum, dakwah doa mereka dimulai dengan subhanakallahumma, subhanakallahumma, ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Wa akhiru da'wahum, dan akhir dari doa mereka adalah alhamdulillahirabbil alamin. Coba dulu, orang yang kerasan di dunia sampai nggak pernah berharap atau nggak pernah mempersiapkan akhirat, itu sebenarnya dia membandingkan dengan apa? Coba tuh, senikmat-nikmatnya di dunia, persoalan yang kita hadapi, coba tuh, ributnya, mulai dari pilek, mulai dari watuk, mulai dari tetangga yang resek, mulai dari teman kerja yang nggak jelas, kan? Mulai dari orang di jalanan yang berlalu lintasnya ngawur, ya kan? Mulai dari kebijakan apa yang macam-macam lah, politik yang nggak karuan, kita setiap hari dengar, alah. Padahal dibandingkan dengan apa yang dijanjikan Allah, jika pertemuan dengannya kita persiapkan dengan baik, Allah memberi satu janji, fi jannatin na'im, kamu akan mendapatkan surga yang penuh kenikmatan, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi keluhan, mana di dalamnya ta'wahum fiha subhanakallahumma, doa mereka di dalam hanya satu, maha suci Engkau ya Allah, wa tahiyatuhum fiha, dan salam penghormatan antar mereka juga cuma salam, 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 salam. Wa akhiru da'wahum, dan akhir dari doa mereka cuma alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu tuh loh. Nah apa enggak, ya Allah betapa, dan ini kalau kita orang beriman nggak boleh loh menganggap ini sebagai kayak dongeng loh ya. Ini tuh kehidupan real yang akan kita jalani entah setahun 2 tahun atau 1 jam ke depan loh. Coba dari 171 kamera ini, ada yang bisa menjamin sampean akan tetap hidup 1 jam lagi? Hah? Tidak ada tuh lor. Tidak ada. Tidak ada. Itulah kenapa Allah menyatakan ayat ini. Kamu itu kalau nggak persiapan, nggak selalu terngiang, terpatri dalam hatimu tentang persiapan pertemuan dengan aku, kamu itu semprul namanya. Iya. Lalu kami juga nggak bisa jamin 1 jam lagi bisa bertemu dengan aku kok. Nah, terus kemudian kamu nggak mempersiapkannya, itu kan gitu loh. Itu. Makanya di ayat ini kan sembari diingatkan tentang orang-orang yang tidak ingin pertemuan dengan Allah, diingatkan juga tentang orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan. Nanti orang-orang di akhirat itu ada satu doa di mana dia sangat bersyukur karena mendapatkan kenikmatan itu karena hidayah yang dulu diikutinya di dunia. Karena memang apapun yang nanti diterima di akhirat itu hanya semata-mata karena hidayah Allah. Coba dibuka di surat Al-A'raf ayat 43. Allah. Itu bersyukurnya orang di surga itu. Surat Al-A'raf ayat 43. Allah. Di surat Al-A'raf ayat 43 itu sering kali dipakai oleh orang untuk sebagai mukodimah biasanya. Al-A'raf 43 ini. Tapi sebenarnya itu adalah ucapan orang di dalam surga. Itu.
Enggak, siapa yang sudah mau baca silakan. Silakan. Monggo siapa? Bu Mila, Pak Sur atau Pak Bakul silakan. Monggo Bu Mila. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Dan kami sekali-sekali tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami, membawa kebenaran dan diserukan kepada mereka. Itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Sadaqallahul adzim. Coba saya ingin dibaca lagi. Monggo. Tadi Pak Bakul, nggak apa-apa. Ini biar mengenal. Monggo Bu Mila. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka, mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuk kami kepada surga ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa kebenaran, dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Shadaqallahul adzim. Oke. Jelas banget ya. Tadi apa? Mas Sur Banjar mau baca lagi? Ayat yang sama. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami mencabut rasa dendam dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran, diserukan pada mereka. Itulah surga yang telah diwariskan padamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Sadaqallahul adzim. Jadi coba tuh lihat dulu. Dicabut dendam, amarah, dengki, segala macam minhilin gitu ya. Segala macam hal-hal yang tidak mengenakkan hati dicabut semua. Tidak ada di surga itu sudah. Semuanya berganti salam tadi loh. Lalu dia bilang, Alhamdulillahilladzi, ya Allah, terima kasih. Maha suci Engkau ya Allah dengan segala kenikmatan ini. Hadana, untuk hidayah dulu Engkau berikan kepada kami ya Allah. Untuk lihada, untuk kenikmatan ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kami nggak akan dapat apa-apa kalau Engkau tidak memberi kami hidayah. Itu loh, makanya ayo kita syukuri betul hidayah yang sekarang kita terima ini. Dan ayo kita pegang teguh sampai nanti kita mengucapkan itu. Sampai kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ini. Itu meskipun dipakai sebagai mukadimah, sebenarnya itu adalah ucapan orang di surga. Ya. Oke, monggo kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan silakan. Izin Gus Lori. Silakan Mas. Terkait dengan Quran surat Yunus ayat 7 nih Gus. Makna tentram yang dimaksud dalam ayat ini gimana Gus? Karena gini, dengan kami alhamdulillah nih, dengan kami bisa bangun pagi, kemudian sholat malam, subuh berjamaah dan ikut ngaji pagi seperti ini, kami itu merasa nyaman Gus, merasa tentram di sana. Nah, makna tentram ini, padahal tentram yang di sini kan akibatnya itu mereka tempatnya di neraka kan begitu Gus. Nah, makna tentram yang dalam ayat 7 ini bagaimana Gus? Matur suwun. Jadi yang dimaksud tentram di sini itu adalah ketentraman yang membuat mereka kemudian tidak lagi berharap akhirat. Itu. Jadi kalau kita justru ketentramannya karena kita berharap akhirat, beda dengan kita ngaji bareng, dengan kita tahajud bareng,
dengan kita bersedekah bersama-sama, kita berdakwah bersama-sama. Di mata orang mungkin itu tidak enak, di mata orang mungkin itu satu habituasi atau kebiasaan yang nggak menyenangkan. Tapi di mata orang beriman itu senang, enak, beda gitu ya. Karena apa? Buat sebagian orang mungkin jilbaban nggak menyenangkan. Tapi buat orang-orang beriman itu menenteramkan, kan gitu. Jadi tentram di sini itu adalah tentram yang karena ketentraman terhadap dunia, lalu dia tidak ingin berharap akhirat. Gitu. Tapi kalau yang zaman justru misalnya ketentramannya itu karena melaksanakan ajaran Allah, malah bagus. Karena apa? Kalau ketentraman sampean melaksanakan ajaran Allah itu benar-benar ketentraman yang hak, pasti akan ditindaklanjuti dengan kerinduan akan akhirat. Udah pasti itu. Jadi anggaplah kita berjihad ya Pak Joya. Berjihad di jalan Allah. Orang-orang yang berangkat perang seperti dibahas dalam surat At-Taubah itu harapannya adalah kan dia ingin segera bertemu Allah. Dia tidak takut mati karena dia benar-benar tentram dengan perjuangan itu. Sehingga dia tentram dengan jihadnya itu. Nah, tentram yang itu tidak seperti yang di dalam ini. Justru sebaliknya, orang-orang yang tidak mau berangkat perang karena tentram di Madinah dan dia merasa takut kalau berangkat perang. Nah, itu tentram yang dimaksud di ayat 7 ini. Gitu lah. Nah, tapi dia ada orang-orang yang justru dia merasa tentram dengan berangkat perang. Artinya kalau kita sekarang kan dengan berangkat tahajud, dengan berangkat baksos, dengan berangkat bersedekah, dengan berangkat apapun. Nah, ini yang akan menjadikan kita kemudian mendapatkan ketentraman yang di akhirat. Gitu aja. Oke, siap. Matur suwun. Ya. Ada lagi, monggo. Silakan. Kalau ada yang mau menyampaikan suatu testimoni atau apa, silakan. Ada? Hasil dari perenungan 1 menit tadi gimana? Sebagian kita masih? Izin Gus, Ya Pak Budi. menyimak ayat 7 ini. Berarti tentram dimaksud itu sesungguhnya tentram yang membahayakan Gus. Artinya orang yang tentram yang dimaksud dengan ayat 7 ini sebenarnya pada posisi yang berbahaya, tidak nyaman, tidak aman. Matur nuwun. Betul loh. Jadi tidak semua ketentraman di dunia itu baik. Karena kalau ketentramannya itu justru membuat orang sama sekali tidak ingat akhirat, sama sekali tidak berharap akan kehidupan akhirat, itu ketentraman yang berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Makanya Rasulullah ketika tidur di bawah pohon kurma, beralaskan pelepah kurma, kemudian ditanya sama seorang sahabat, kenapa engkau begini ya Rasulullah? Padahal engkau bisa seandainya bangun istana. Maka Rasulullah bersabda, tidakkah kamu tahu bahwa kehidupan kita di dunia hanyalah seperti musafir yang berteduh di bawah pohon. Bagaimana mungkin aku akan membangun sesuatu yang megah dan penuh kenikmatan kalau aku akan tinggalkan itu melanjutkan perjalanan. Gitu. Nah, yang terkandung dalam sabda itu adalah kalau kita, seperti yang disampaikan Rasulullah misalnya hanya berhenti sebentar itu kemudian membangun sesuatu yang penuh kenikmatan, itu hanya akan membuat malas untuk melanjutkan pemberangkatan, toh? Kan gitu. Gitu. Jadi ibaratnya sampean dari sini ke Jawa, terus di rest area di daerah Utama Raya sana, berhenti sebentar, terus di situ sebagus apapun pemandangan di situ ya, kalau sama orang waras, mesti akan tetap ingin pulang. Kecuali kalau nggak waras, jadi kepengen nggak pulang. Nah, yang nggak waras ini yang kemudian disoroti ayat 7 ini. Hanya mampir sebentar kok terus malas berangkat itu. Kamu di situ itu hanya untuk ngisi bensin. Ngisi bensin.
Maka kita di dunia juga gitu. Kita ini hanya ngisi bensin. Lah kok malah di sini bangun-bangun sesuatu yang sifatnya nyaman. Nah, gitu kan Rasulullah. Gitu tuh. Jangan kan gitu, misalnya nyaman itu tidak harus dengan sesuatu yang megah, ya. Sesuatu yang sifatnya membuat kita lalai. Filun itu lalai. Nah, itu yang harus kita hindari. Oke. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Iya, Pak Yan? Iya, Gus, Silakan, sedikit Pak Yan. Gak apa-apa. testimoni, Gus. Ya, iya, Pak. Silakan. Ternyata saya tuh terkait dengan kehidupan akhirat itu belum begitu berharap itu, Gus. Mungkin dalam tanda kutip ya. Berharap sih berharap, tapi enggak terlalu gitu, Gus. Buktinya apa? Saya untuk ke akhirat itu hanya sisa-sisanya saja, Gus. Setelah kebutuhan duniawi saya sisihkan untuk kehidupan akhirat itu, Gus. Jadi porsinya mungkin lebih banyak untuk kehidupan dunia. Artinya ke akhirat hanya sisa-sisanya saja, Gus. Mungkin itu ya yang saya alami gitu, Gus. Jadi saya sisanya setelah kehidupan kebutuhan duniawi saya terpenuhi, saya sisihkan untuk akhirat. Mungkin itu, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang jadi kalau tentang bagaimana kita mengalokasikan kebutuhan untuk dunia dan akhirat, itu ya kita sebenarnya berdasar pada Al-Qasas ayat 77 itu, Pak Yan. Coba dibuka, Pak Yan. Al-Qasas ayat 77. Tuh. Iya, Pak Yan. Al-Qasas ayat 77. Terus sudah Qasas ya. Oke. Surat 28, Pak Haji. Ayat berapa? 77 ya? Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguhnya Allah tidak menyukai hilang. Sampai situ aja, Mas. Kepencet. Jadi di situ dijelaskan, Men, bahwa kamu itu, wahai Glory, wahai Bahrul, wahai Budi, wahai Yayan, itu carilah, utamakan apa yang Allah janjikan bagianmu di akhirat. Loh, kita sudah dijanjiin akan ada bagian di akhirat. Kurang enak apa tuh? Kita tuh sudah dijanjiin sama Allah, ada bagian loh kamu tuh di akhirat. Tapi itu harus kamu raih, harus kamu siapkan. Toh dalam konteks itu, kamu jangan melupakan duniamu, kan gitu. Berarti kita itu dari perintah itu saja, kita itu sebenarnya sudah dikasih tahu sama Allah. Gimana kamu mempresentasikan alokasi itu sudah tahu. Utamakanlah akhiratmu, tapi jangan lupakan duniamu. Bukan sebaliknya, utamakan duniamu, jangan lupakan akhirat. Bukan. Nah, kebanyakan ini ceramah kan gitu. Carilah dunia, tapi jangan lupa akhirat. Kebalik itu. Carilah akhirat, tapi jangan lupa dunia. Itu yang benar. Belilah sapi, kamu pasti dapat tali yang di lehernya. Tapi kalau kamu beli tali, nggak mungkin dapat sapi. Nah, tapi dalam konteks ikhtiar, Pak Yan, apa yang Pak Yan lakukan sudah bagus itu. Kenapa? Tadi disampaikan bahwa ya saya sudah berharap, Gus, tapi kurang penuh gitu. Nah, ini sesuatu yang sifatnya positif. Kenapa? Karena sudah ada ikhtiar ke sana. Semakin umur kita bertambah, Allah memberi kita dorongan, wahai Glory, wahai Yayan, fastabiqul khairat. Berlombalah dalam kebaikan. Artinya kalau sekarang misalnya baru sisa, ayo tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, begitu. Allah menyadari betul bahwa manusia memang perlu proses. Karena itu kemudian kita dipacu dengan
berbagai macam ayat yang sifatnya adalah memberikan kita motivasi untuk menambah terus. Karena kan semakin hari kita semakin mendekati titik akhir, Pak. Semakin hari kita semakin mendekati titik finish. Nah, yang setan berusaha mati-matian itu membuat manusia lupa bahwa dia sebenarnya nyampe titik finish. Masih aja berharap panjang, kayak nggak pernah berakhir. Karena kata isu abadan, seolah akan hidup selamanya. Nah, kajian tiap pagi ini untuk mengingatkan kita bahwa bisa jadi finish kita dekat. Nah, finish kita dekat nggak apa-apa. Asalkan kita dekat itu ketemu sama yang tadi itu. Watahiyatuhum fiha salamun. Da'wahum fiha. Itu tadi. Subhanakallahumma. Kemudian wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Saya rasa itu Pak Yan ya. Ayo kita tambah terus. Sudah bagus Pak Yan. Ayo kita tambah terus. Bersama-sama kita bergandengan tangan. Insya Allah, dulur-dulur, saya yakin sudah ada ikhtiar-ikhtiar untuk ke sana. Saya yakin sampean semua sudah ada kebayaan untuk bersana. Sekarang kita tambah terus. Karena memang apa yang Allah janjikan pasti yang lebih baik. Saya rasa itu, mudah-mudahan dulur-dulur semua diberikan Allah peningkatan derajat keimanan, kesehatan jasmani rohani, kemanfaatan rezeki yang halalan thayyibah, dan wafat yang husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma fil mu'minina wal mu'minati muslimin. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك. تبارك ربنا وتعالى الحمد لله ما قضيت استغفرك واتوب اليك. اللهم دفعنا البلاء والوباء قد الحسدنا من الجن والشيطان وفرقنا من الجن اللهم رفع درجتنا في نوتنا ربنا امنا فاكتبنا مع شاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا اغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على الكافرين انت مولانا فانصرنا ربي أعوذ بك من وجود الشيطان وأعوذ بك ربي أعوذ بك اللهم تعالى نبأ برحمتك اللهم أنزل علينا رحمة من يدك وتنصر اللهم اغفر لنا صبر وسفيد بنا فانصرنا على الكافرين اللهم فأتي لسماء عالم الغيب والشهادة رب كل من وأشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بالله من جد البلاء والوباء ترك الشقاء وسوء القضاء شماتة الأعداء اللهم صل على الكتاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربي اغفر لي ولأخي ولوالدتي ولدي لا تنسى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa alimna bima jahilna warajubna tilawadahu al-laili wa andara wa nahar waj'alna hujjat ya rabbal alamin.